Shalom, selamat hari Minggu semuanya. I was so excited. Sebenarnya minggu lalu itu kan kita lagi harusnya worship Sunday ya. Saya ini so excited gitu, pengen membagikan sesuatu tetapi nggak kesampaian gitu loh. Jadi minggu ini, the Lord have mercy on you. karena akan banyak hal yang perlu saya sampaikan. Tetapi kemarin waktu saya berdoa gitu ya, lagi mempersiapkan firman ini gitu ya, Tuhan cuman bilang ya, maksudnya itu bahwa ya ini umatku ini banyak yang mengalami confusion, lagi ketakutan, lagi cemas. Dan kalau saudara perhatikan memang beberapa minggu terakhir ini Jakarta dipenuhi dengan berita tentang ya demo lah, rusuh gitu ya. Nggak pasti, mungkin di antara kita ini merasa was-was saat keluar rumah. Kemarin kita hari Kamis kita mengadakan doa bersama, The Healing Night, just for Indonesia. Dan kita mungkin khawatir dengan keselamatan kita. Kita khawatir dengan keselamatan keluarga kita. Dan setiap kali kita mau buka berita itu ada mungkin kecemasan. Pasti keingetnya gitu ya, tragedi 98 gitu. Banyak orang itu merasa traumatized, merasa takut gitu. Entah salah siapa, saya nggak mau menyalahkan. I'm here not to preach about politics, So, I'm preaching about the truth. Apa yang sebenarnya yang terjadi, apa yang seharusnya kita pikirkan, saudara. Setiap kali kalau kita udah cemas, setiap kali buka berita, there's something wrong, Karena apa? Seharusnya kita tidak boleh dalam keadaan cemas terus-menerus. Kalau nanti saudara-saudara nanti mungkin nanya, ya benar, cemas itu nyata nggak? Nyata lah. Kecemasan itu adalah hal yang nyata. Saya tidak deny akan hal itu. Tetapi, kalau engkau hidup dalam kecemasan terus, there's something wrong. Berarti, seolah-olah bahwa Tuhan itu nggak memberikan perlindungan pada umatnya. Amin. Bukan berarti konyol kita ada di tengah-tengah, pas ada demo, kita sengaja pergi ke tengah-tengah demo gitu ya. Udah tahu gitu itu banyak masalah di sana, kamu malah ada di tengah-tengah. That's not wisdom. But dunia, saya harus katakan, memang sedang terguncang. I've already said to you dari awal tahun bahwa the world is getting darker. Nggak akan tambah terang dunia ini. Iya kan? Itu dari awal tahun, saudara-saudara. Saya udah ngomong. Namun saya ingin membawakan kabar penghiburan untuk saudara-saudara. Bahwa keamanan yang sejati itu tidak datang dari tembok yang tinggi, saudara-saudara. Keamanan yang sejati tidak datang dari pengawalan. Tidak datang dari usaha kita sendiri. Karena keamanan sejati hanya ada di dalam hadirat Tuhan, yaitu Raja kemuliaan kita. Amin. Mari kita buka hati untuk firman-Nya itu berbicara kepada diri kita. Yesaya 60 ayat yang pertama dan yang kedua. Dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. The first statement yang saya mau berikan adalah bahwa di tengah kegelapan yang semakin pekat, semakin kelam, terang Tuhan Yesus itu akan terbit atas kita. Dan memanggil kita untuk bangkit, saudara. Bangkit. Bangkit dari apa? Bangkit dari kekhawatiran kita. Bangkit dari kecemasan kita. Bangkit dari our comfort zone. Saudara, menjadi cemas itu, menjadi takut itu adalah comfort zone-nya kita. Paling gampang. Semuanya bisa menjadi takut. Sebab apa? Kenapa kok kita harus bangkit? Sebab kemuliaannya akan menjadi lebih nyata. Saya harus tahu ya, kemuliaan Tuhan itu bersinar paling terang. Itu di tengah gelap. In the middle of something yang terang, sama-sama aman gitu ya. Kita bisa beribadah. By the way, sampai sekarang ada yang melarang kita ibadah? Nggak ada. Ya kan? Saudara nggak pernah kan ngalamin gitu, ibadah gitu, harus diem-diem gitu. Nggak pernah. Kita ibadah bisa terus terang kayak begini. Amin. Nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang ngedemo kalian lagi ibadah kan tengah-tengah. Nobody.
Yet kita sendiri aja begitu udah ketakutan duluan. Saudara, Nabi Yesaya ini bernubuat tentang masa kegelapan yang menutupi bangsa-bangsa. Dunia boleh gelap, saudara, tetapi di atas umat Tuhan, kemuliaan Tuhan itu pasti terbit. Upon the people, upon God's people. Siapa di sini yang God's people? Siapa di sini umat Tuhan? Ada nggak yakin umat Tuhan? Engkau yang terima Tuhan Yesus, engkau adalah umatnya, saudara. Oke? Masalahnya intimidasi itu kadang-kadang terlalu menakutkan. Memori kita itu terlalu mengintimidasi kita. Saya yakin ada yang pasti pernah mengalami sesuatu yang buruk di tahun 98. I don't deny it. Saya kalau saudara nanya sama saya, 98 pastor lagi di mana? Saya nggak di sini, by the way. Dan itu saya kabur sebenarnya dari Indonesia, bukan apa. Sana saya nggak tahu juga apa yang terjadi di tahun 98. Karena saya udah pergi ke US waktu itu, dari tahun 97 saya kembali ke sana, dan saya decide, saya nggak mau kembali lagi pulang ke Indonesia. Dan saya nggak tahu waktu itu krisis itu bakalan jadinya kayak apa. Ternyata 98, jedeng, kerusuhan terjadi. Banyak orang bilang, wah dasar lu kabur. Tapi banyak juga yang bilang sama orang tua saya, untung kan anak lu nggak di Indonesia. Banyak yang bilang, so you can lihat perspektifnya dua sisi. Mau beruntung, atau sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang buruk. Karena orang tua saya udah manggil-manggil saya untuk balik dari tahun 97. Tapi saya decide untuk tidak mau kembali. Jadi conflicting, gitu loh. Saudara, the thing is, saya pikir 98 is the end of it. I thought. Ternyata enggak juga. Indonesia enggak habis kan sampai sekarang kan masih ada. Gereja Tuhan masih ada enggak? Masih berdiri sampai sekarang. Denominasinya tambah banyak enggak? Oh, tambah banyak, saudara. Jangan salah, tambah banyak denominasinya. Bahkan kalau saudara tahu, tahun 2000, karena orang begitu banyak yang ketakutan, banyak yang kembali akhirnya masuk ke gereja. Banyak orang mengalami keselamatan. Kenapa? Saking ketakutan. Mereka akhirnya kembali ke gereja. Mereka mau menyembah Tuhan. Karena apa? Ketakutan. And it's the best thing mereka adalah keputusannya. Kalau takut, lari ke Tuhan. That's actually good. Tapi kan bukannya the only way or the only reason untuk kita kembali kepada Tuhan karena kita takut. Amin. Tetapi Tuhan sanggup mempergunakan segala sesuatu meskipun hal yang buruk sekalipun untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Rusuh itu is not a good thing. Gak stabil. Bagi orang bisnis, not good. Bisnis slow semuanya. Amin. Nah, tapi saudara, kegelapan itu bukan akhir dari ceritanya. It's never the end of the story. Justru kegelapan adalah latar belakang. It's a background untuk kemuliaan Tuhan bersinar lebih terang lagi. Amin. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah, saudara. Demikian juga di tengah dunia yang kacau, terang Kristus akan semakin nyata di antara kalian. Saya percaya waktu seperti ini bukan waktunya untuk kita menjadi takut. Tetapi kalau kita ngalamin kecemasan, mendekat kepada Tuhan. Justru waktu kamu mendekat kepada Tuhan, terangnya akan terpancar dengan luar biasa. Amin. Dunia ini sedang mencari jawaban. The world is seeking for answer. Nggak punya jawaban. Apa yang menyebabkan ekonomi bertambah lemah? Ada yang bisa kasih jawaban saya sekarang? Apa yang menyebabkan ekonomi bisa bangkit kembali? Nggak ada satupun kan. Bahkan semua ahli ekonomi seluruh dunia pun nggak akan pernah bisa memberikan saya solusi. Bagaimana supaya ekonominya kembali kuat? Orang bakalan bilang, oh iya ini expert bilangnya, ini cycle. Siklus, namanya siklus perekonomian. Mau gimana? Gitu ya. And then dunia yang mencari jawaban,
saudara nggak tahu bahwa sebenarnya jawaban itu, terang itu, jawaban itu adanya itu di dalam kita loh saudara. In Christ is the only answer. Gak ada lagi saudara. Dunia ini seeking apa sih? Seeking safety. Seeking kepastian. Mencari keyakinan akan kepastian bahwa hal itu safe. Bahwa hal ini bisa membuat saya secure. Ada di dunia yang bisa buat kalian secure? Keuangan bisa bikin secure? Orang kaya aja pada kabur. Kalau keuangan bisa menyelamatkan mereka, niscaya mereka akan stay di Indonesia. Tapi enggak juga. Detik ada kerusuhan, bung, Terminal 3 rame. Full. Nah kalau yang nggak punya tiket, nggak punya uang bagaimana? Mati dong. Ya kan? Apakah demikian? Enggak juga kan? It's never like that. Solusi daripada kegelapan itu adanya pada Yesus. Pada pengurapan yang ada itu, saudara-saudara. Dan pengurapan itu adanya pada pribadi Yesus dan tubuhnya. Gereja punya solusi enggak? Punya. The church has the only solution that the world needs. Yet, kita berasa kayak kita ini adalah bagian daripada problem. Kita merasa bahwa diri kita ini adalah bagian daripada masalah ini. Saya bilang korupsi sih masalahnya. Ya korupsi kalau nggak ada permintaan juga nggak bakalan ada penyediaan. Benar toh? Korupsi itu is all about supply and demand. Kalau nggak ada yang menyediakan jasanya, nggak akan ada yang pakai jasanya itu. Benar? Oke. Nah, saudara, bagaimana saudara? Well, Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dikatakan juga orang-orang yang miskin. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Dan kepada orang-orang yang dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nah, bahasanya Yesaya. Dan hari pembalasan Allah kita. Untung Tuhan Yesus stop di memberitakan tahun rahmat Tuhan. Titik ditutup sampai di sana. Tapi kalau di kitab Yesaya aslinya. Dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyi puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan. Saudara, Yesus dia mengenapi ayat ini. Pengenapannya itu ada pada ayat ini, saudara. Di mana dia adalah penghibur yang berduka. Dia itu bukan part of the problem. He is the only solution. Dia itu yang menghibur. Kalau saudara saat ini banyak mengalami kesengsaraan, banyak mengalami kekurangan, banyak mengalami duka cita, Yesus itu menghibur untuk yang berduka. Dan dia membebaskan bagi yang terikat. Saudara, banyak orang lagi terikat. Orang terikat kekhawatiran, orang terikat stres, orang terikat masalah. Masalah apa? Masalah kejiwaan. Itu bisa terjadi, saudara. Bukan berarti kita nggak pernah bisa terikat dengan ketakutan kita, masa lalu kita. Itu bisa mengikat kita. Rasa bersalah kita. Hubungan. Mungkin saudara bilang, iya, hubungan saya ini toksik banget. Toxic relationship. Itu mengikat saya. Siapa yang mengikat? Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. It's not them. Saudara, Yesus itu membebaskan yang terikat. Raja damai ini berkata, diam, tenang di tengah badai. Roh Kudus itu bukanlah roh ketakutan. Atau roh yang menghukum orang yang percaya. Dia itu adalah roh penghibur, saudara. He is the comforter. Orang yang menghibur. Yang apa? Yang memampukan kita untuk berdiri dengan teguh walaupun dunia lagi terguncang. Saudara kalau lagi terguncang,
mengalami banyak hal, banyak guncangan-guncangan, entah dalam perekonomian, entah di dalam diri saudara, dalam relationship, dalam hubungan. Saudara, Roh Kudus itu bukannya nunjuk-nunjuk, nyala-nyalahin saudara. Bilang, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Nggak perlu, saudara. Teman kanan kirimu kadang-kadang juga udah ngasih tahu kamu kurang ini, kamu kurang itu. Kamu ini kayak begini, kamu kayak begitu. Nunjuk-nunjukin. Roh Kudus tidak pernah menunjuk-nunjukkan hal seperti itu, apa yang salah denganmu. Dia menunjukkan apa yang benar terhadap dirimu, karena dia adalah roh kebenaran, bukan roh kesalahan. Dia adalah roh kebenaran. Dia menunjukkan apa yang benar. That you are the righteousness of God in Christ Jesus. Saudara mau kayak gimana pun, engkau tetap dibenarkan di dalam Kristus Yesus. That's why, saudara, Roh Kudus itu selalu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus itu nggak menunjuk kepada dirimu sendiri. Kalau kamu ada orang yang kasih kesaksian, nunjuk ke diri sendiri. Saya boleh jamin 100%, itu bukan dari Roh Kudus. Itu roh dia sendiri. Orang yang benar-benar bersaksi adalah punya Roh Kudus di dalam. Roh Kudus itu cuma testify about one person. Bukan mengenai dirinya, tapi mengenai Yesus. Mengenai siapa dirinya di dalam Kristus. Siapa Kristus di dalam diri kita. Who Christ is. Amin. Roh Kudus itu menunjuk kepada satu orang. Dan orang itu menghibur kita semua. Di tengah guncangan. Dia nggak pernah melepaskan kita, sekedar melepas aja di ini istilahnya. Oh iya, kalau gitu, kalau ada Roh Kudus menghibur, artinya keadaannya semua baik-baik saja ya. Nggak akan ada namanya guncangan ya. Kita sebagai orang Kristen tuh sering terlena. Bahwa oh iya, di dalam kasih karunia-Nya, anugerahnya, nggak akan terjadi apa-apa. Hidupmu bakalan enak semuanya. The Lord never promise for you to have oh iya, hidup enak, nggak kenapa-napa. Hidup enak salah nggak? Nggak salah, saudara. Ya bukan berarti kehidupanmu terus-menerus nggak enak juga. That will be a big question. Oke. Tapi, saudara harus tahu bahwa saat berita buruk itu datang, saudara harus ingat bahwa Yesus itu ada bersamamu dan Roh Kudus tetap tinggal di dalammu. Dan dia mau menghiburmu. Si keamanan sejati itu hanya ada dalam hadiratnya, bukan di dalam keadaan. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Saya cukup baca dari 1 sampai 4 aja. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Saudara kalau mau bertahan atau mau berlindung, that's the only safe place. Gak ada lagi tempat yang lebih aman. Tapi saudara harus tahu, Raja Daud, Mazmur 91 ini dia yang ciptakan. Dia yang menulis berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus. Bahwa keamanan bukan berasal dari istananya. Bukan berasal dari kekuatan pasukannya. Tetapi dari tinggal di dalam hadirat Tuhan. Keamanan bukan berarti nggak ada kekacauan, saudara. Keamanan yang sejati adalah kehadiran Kristus di tengah kekacauan. Christ always there in the crisis. Christ is in the midst of chaos. Saudara tahu lagu Blessed Assurance? Blessed Assurance, Jesus is mine. Ya kan? Lagu himne, saudara. Do you know who create that song? Ada seorang bule cewek namanya Fanny J. Crosby. Dia itu perempuan evangelis atau composer yang lahir tahun 1800-an. Tahun 1800-an. And Fanny J. Crosby itu buta. Dia buta, yet dia nyanyi Blessed Assurance. Kepastian akan keselamatan. Orang buta, saudara-saudara, yang bikin. Have you ever heard about this? Kenapa kok orang buta dia bisa merasakan, harusnya orang buta gimana cara melihat keselamatan? Gimana cara melihat Tuhan Yesus? Dia bilang visions of rapture.
Ada visions of rapture. Kalau saudara perhatikan. Perfect submission. Kalau jadi orang buta, nggak bisa ngapa-ngapain, ngelihat nggak bisa. Create a song so beautiful. Lagu yang begitu indahnya. Yang kita kenang udah sampai ratusan tahun bahkan. That song is still resonating in my soul. Blessed assurance, Jesus is mine. Saudara bisa bayangkan ya. Berarti rasa aman dia bukan pada penglihatannya. Rasa aman dia bukan apa yang dia punya. Bukan apa yang secara fisik dia punya. Tetapi rasa amannya pada siapa yang dia punya. Who do you have? Kamu punya Yesus. Pasti aman, saudara. Do you know? You have everything that you need. Saudara mau butuh apa? Are you lacking something? Kamu lagi craving apa sih? Aduh, saya lagi perlu untuk kesembuhan saya. Jesus is the healing. Aduh, saya ini khawatir melulu tiap hari. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan besok. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya. Saya bingung, nggak ada tujuan. Jesus is your purpose. Yesus menjadi tujuanmu. Aduh, saya lonely banget. Saya merasa sendirian. Saya takut ada di rumah sendirian. Yesus adalah teman yang sejati. Saudara, I want you to see satu kisah dalam perjanjian lama, yaitu kisah orang keempat yang ada di dalam api. The fourth man in the fire that never disappoint us. Ada 3 orang yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara tahu ya? Abednego is not a black person, by the way. Bukan Abednego. Abednego. Oke. Oke. Ini Sadrak, Mesak, Abednego itu temannya Daniel. Oke. Dia ini ada di dalam kerajaan. Oke. Yaitu kerajaannya Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar waktu itu udah kayak God King. Dia itu adalah kayak dewa, disembah kayak dewa, saudara. Dia itu Tuhannya bangsa Babel. Dan mereka ini gak mau menyembah patung emas yang dibikin sama Nebukadnezar. Akibatnya apa? Mereka dilempar ke dalam perapian, oven. Oven sekarang mentok berapa derajat sih? Tapi ini perapiannya dipanaskan 7 kali lipat, saudara. Saudara bayangkan oven, udah pakai kayu bakar. Zaman dulu kan pakai kayu bakar ya, nggak ada oven gas gitu loh istilahnya, nggak ada gas, tabung gas 3 kilo, nggak ada, saudara. Itu semua itu pakai kayu, kemudian dipanaskan 7 kali lipat lebih panas lagi. Saya tahu oven sekarang panasnya kurang lebih, ya listrik mentok-mentok 350 derajat. Kali 7 berapa? Itu deket aja gitu ya, itu udah berasa sekali. This is not pizza oven, oke? Saudara pernah nggak deket ke pizza oven? Saya pernah sih, deket ke pizza oven. Nggak usah deket-deket ke pizza oven. Dari jauh aja panasnya berasa. Baunya juga berasa sih. Cuma panasnya berasa banget. Oke, Oke, mari kita baca sama-sama. Daniel 3 ayat 19 sampai 27. Dikatakan demikian. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ini udah saking marahnya, saudara. 7 itu kita ngomongin infinite, kata 7 itu. Bayangin, infinitely hot. Kalau saudara tahu neraka, by the way neraka itu saudara pikir panasnya itu kayak begitu ya. You don't know. You don't know about hell. Oke? Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, ditidakkannya untuk mengikat. Sekali lagi saudara harus garis bawain, mengikat. Ini orang bertigaan diikat, saudara. Oke? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan apa? Jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka ini enggak dibugilin dulu, habis itu baru di roasting gitu ya, kayak babi gitu. Enggak. Tapi mereka itu
dengan pakaian-pakaiannya. Saudara pernah lihat kalau pakaian itu kena api gimana? Nyamber langsung ben, ya kan? Habis kebakaran. Oke. Terus karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Saudara, ini orang kuat ya, by the way ya, orangnya kuat banget. Saya bayangkan Sadrak, Mesak, Abednego itu orang biasa. Oke lah, orang biasa ya. Tapi orang yang nyemplungin ke sana itu segede-gede tentara TNI gitu. Gede banget. Yang nyemplungin aja meninggal. Instantly roasted. Tapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh dalam perapian yang menyala itu dengan keadaan terikat. Bayangin ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ngebebasin sendiri aja nggak bisa. Oke, and then apa yang terjadi? Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat? Ini kalau nggak ada terikat pun nggak masalah. Tapi dia bilang dalam keadaan terikat ke dalam api itu. Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Fokus. Ya, Daniel 3 ayat 25. Read it. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bahasa Inggrisnya bukan anak dewa, saudara. Dia katakan, look, he answered, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the form of the 4th is like the Son of God. Itu Yesus, saudara. Yesus jalan di tengah-tengah api. Jesus is walking in your fire. Kamu mungkin rasanya sekarang ini jalan kayak udah rasanya dipanggang. Kayak babi panggang, saudara, rasanya. Tetapi, saudara harus ketahui, di dalam kehidupanmu, api boleh 7 kali lipat rasanya. Tapi Yesus ikut berjalan bersama-sama dengan kamu. You are not hurt. Because of the 4th man in the fire. Jesus is the 4th man. Pewahyuannya ini penting, saudara. Pertama, orang keempat itu adalah Yesus sendiri. And He wants to be with you in the midst of the fire. Dia nggak ngeluarin tahu-tahu gitu ya, pas dicemplungin gitu ya. Saya berharapnya orang dicemplungin ke api, pung langsung pindah keluar, transport. Enggak dikeluarin tuh dari api, tetap ada di dalam api. Saya juga bingung gimana tuh cara ngerasainnya. Semua api terbakar. The only one yang pernah kayak begitu yang terjadi adalah Musa. Semak boleh terbakar. Even Musa nggak ada di tengah-tengah itu, dia aja takut untuk mendekat. Yet, Sadrak, Mesak, Abednego ada di tengah-tengah api. Saudara mungkin rasanya kayak ada di tengah-tengah api. Api dalam pernikahanmu, api dalam hubunganmu, api dalam keuanganmu, api di dalam mentalmu, api mungkin kau merasa keikat. Kau merasa seperti keikat. Tetapi lihat ya, mereka itu nggak kebakar. By the way, talinya mereka itu lepas, saudara-saudara. Apinya lepas, tapi tubuhnya nggak kebakar, pakaiannya nggak kebakar. Sama sekali. It means apa? Tuhan ingin melepaskan belenggumu di tengah-tengah api yang sekarang ini kamu lagi alami. God wants to release you from your bondage. Tuhan ingin melepaskanmu dari setiap belenggu yang mengikat kamu. Kalau kamu ngalamin api, jangan kabur. Toh kamu juga nggak bisa kabur karena kamu sedang terikat. Tetapi begitu kamu nyemplung dan kamu tahu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kamu, the first thing happening, your belenggumu lepas. Apa yang belenggu yang mengikat kamu saat ini? Pikiran, ketakutan, kekhawatiran, masa depan. Kamu mungkin bingung, habis ini mau kemana? Masa depan saya kayak gimana?
Saya nggak tahu apa saya mau stay di Indonesia, apa saya mendingan keluar aja. Banyak pilihan. Kembali ke kota asal saya. Banyak orang merasa bingung. Banyak orang merasa seperti terbelenggu. Yet ada di tengah-tengah api. Dia melepaskan belenggumu. Hadirat Tuhan itu nggak selalu mengeluarkan kita dari api. Tetapi dia hadir di tengah-tengah api. Membuat api itu menjadi tempat pembebasan kita. Belenggu kita itu dibebaskan. Api adalah tempat pemurnian kita. It's a place of purification. Tahu nggak sebenarnya api itu nunjukin siapa jati diri kita? Problem itu nggak akan menghancurkan kamu. Nggak akan membakar kamu, habis bikin kamu mati. Enggak. Api itu cuma nunjukin siapa diri kamu. Api itu boleh dibilang masalah. Keuangan. Apapun itu. Mau demo, mau kerusuhan, mau keuangan, mau pernikahan, mau sakit penyakit, mau hubungan dan lain-lain. Maybe itu kayaknya api. Tapi it shows who you are. Kamu lagi bingung, kamu lagi ini. Apa yang kamu reaksi pada saat kamu ada di dalam api? Yesaya 43 ayat 1-7 katakan demikian. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. By the way, this is saying to every one of you, setiap daripadamu yang adalah umatnya, yang adalah orang yang percaya, yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Dia yang menebus engkau. Dia itu, kamu bilang, kamu jangan takut. Sebab apa? Tuhan Yesus yang menebus hidupmu. Kamu nggak menebus hidupmu sendiri. Tuhan Yesus yang menebus kehidupanmu. Sebab itu dia katakan, jangan takut saudara. Terus dikatakan, aku telah memanggil engkau dengan namaku. Namanya Tuhan Yesus, dia panggil engkau. Engkau datang itu pada hari ini. Pada saat engkau memanggil dia, memanggil Yesus. Engkau itu sedang memanggil orang yang punya kehidupanmu. Dia itu memiliki kehidupanmu. Kamu itu miliknya. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Kamu mungkin saat ini lagi dalam perseberangan. Kamu lagi mau making decisions. Kamu lagi bingung mau decisionsnya kayak gimana. You are in the midst of crossing your river. Maybe kamu lagi bingung. Abis ini mau ngapain? Nyebrang? Enggak. Nyebrang? Enggak. Udah kayak orang nari Bollywood. Nyebrang? Enggak. Nyebrang? Enggak. Bingung. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Enggak akan hanyut, saudara. Kamu mau making decisions, make your decisions. Apapun putusanmu, Tuhan besertamu. Kamu jangan malah tambah bingung. Justru kamu yang bingung karena kamu lihat kepada dirimu sendiri. Kamu lihat dirimu sendiri, pasti hanyut, saudara. Tapi kalau kamu mau lihat Tuhan Yesus, dia membawamu step by step. What kind of decisions that you want to make? Apakah semua tergantung dari kondusivitas Indonesia? Kalau kamu bikin decision karena tergantung kondusif atau tidak kondusif, lama-lama mah enak diem di rumah, nggak ngapa-ngapain. Tetapi Tuhan tidak memanggil kita untuk berdiam. Dia memanggil kita untuk berharap kepadanya. Amin. Kemudian, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Kamu boleh berjalan lewat api, tapi nggak akan hangus. Amin. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Udah nggak mungkin hangus, tidak membakar. Rasanya mungkin kayak kebakaran, tapi sebenarnya itu tidak pernah menghanguskan kamu. Aduh, saya udah bikin decision, udah salah, pasti angus lah. Pasti udah angus, namanya investasi, udah keburu nyemplung. Udah kena tipu orang. Bagaimana caranya saya bisa recover dari semua ini? You know?
Tuhan itu selalu ada di sana. Dia akan membuat kamu itu belajar supaya nggak nyemplung ke kesalahan yang sama. Tapi dia akan mengeluarkan kamu dari lubang itu, saudara. Keluarin kamu daripada whatever predicament you are in. Mau api kamu kan nggak stay di dalam api. Apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego akhirnya tinggal di dalam api? Enggak juga kan. Mereka akhirnya ujung-ujungnya dikeluarin juga. Can you imagine? Bajunya aja, baunya aja nggak ada bakar sama sekali. Karena apa? Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Saudara, keamanan sejati bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi dilindungi dan disertai Tuhan di tengah-tengah masalah. Amin, saudara. Saudara mungkin melewati masa yang sulit saat ini. Tetapi hadirat Tuhan Yesus membuat kita tidak akan tersentuh oleh api dunia ini. Bahkan bau api pun tidak melekat pada kita.